Alright, and we are live. Selamat datang di Klinik Gratis Agile Kampus, di tempat di mana rekan-rekan bisa bertanya mengenai apapun terkait dengan Agile. Dan rekan-rekan dipandu oleh saya Muhammad Ulid Hafiz selaku Technical Consultant di Agile Kampus. Rekan-rekan akan Yo, mendengarkan pemaparan dari Rizky Syaiful selaku Principal Consultant di Agile Kampus, dan juga Rizky berperan sebagai Culture and Engagement Lead di Altera. Dan pada malam kali ini kita akan mendengarkan tema apa, Bung Rizky? yoi, checklist sebelum mencoba Scrum gitu. Checklist sebelum mencoba Scrum. Ini kedengarannya sangat menarik sekali ya. Memangnya ada hal-hal yang harus kita lakukan sebelum mulai Scrum nih, Bung Rizky. Selain tentunya mengikuti pelatihan Scrum tentu saja ya. Emang apa ini checklistnya, Bung Rizky? Nggak wajib kok mau mengikuti pelatihan Scrum, nggak wajib. Yang penting paham Scrum guysnya. Nah itu dia. Jadi maksudnya buat kan nyambung nih sama tema yang terakhir. Kita emang elaborasi Scrum Guide gitu kan ya. Nah pas udah paham Scrum Guide-nya, oke mau nyobain Scrum gitu. Cuman biasanya apa sih penghambat yang umum gitu buat menghambat kita memakai Scrum gitu. Itu yang kita nampaknya perlu bahas fit bareng-bareng Menarik. sehingga bisa apa ya, bisa jelas gitu ekspektasinya di awal. Oke, ya sekarang nggak bisa jalan sempurna nih karena ini gitu, seenggaknya udah tahu di Oke, awal. oke, menarik. Oke, kita mulai dari mana ini, Bung Rizky, pembahasannya? Oke, nah oh ya ini kan klinik gratisnya jadi berubah formatnya, kita jadi lebih santai, nggak ada share screen gitu. um, jadi lebih deket kayak podcast. Nah, Benar sekali. karena lebih santai, maka mari dimulai dengan cerita gitu. Nah, ya gue mau dengar cerita lu juga nih, Pep. Pas kita nyoba di lapangan gitu, terus pengen nyobain Scrum, kendala paling berat menurut kita berdua apa sih gitu. Nah, Bener, bener kalau banget. gua sih kalau gua sih yang paling berat itu adalah edukasi si owner perusahaan atau mungkin bos lah gitulah ya yang nggak ikut day to day development, bukan product owner sebenarnya, cuman ya karena duitnya dia yang pegang gitu kan, atau ownership yang pegang, ya dia punya ekspektasi gitu, begini kerjaan beres di tanggal sekian gitu. Dan apalagi kalau udah terbiasa ya pakai cara kayak gitu sebelum. Nah, apalagi kalau dia nggak punya background teknik gitu, bukan programmer dulu. Kalau gue sih itu. Menurut lo gimana, Fit? Gue sependapat dengan Bung Rizky. Tapi Mhm. justru itu menjadi pertanyaan. Kalau Mhm. kalau memang ada prerequisites untuk melakukan Scrum, why Mhm. at the first place you choose Scrum as your framework? Itu suatu hal yang Mhm. aneh, gitu ya. Bayangkan kayak kita ingin ingin melakukan pola hidup sehat, tapi Mhm. kita tidak mengetahui bahwa kalau hidup sehat tuh kita harus makan banyak sayur ya, kita harus makan banyak Mhm. buah ya. Itu kayak satu hal yang uh, uh, apa risetnya kurang, atau sebenarnya ada hal-hal yang memang tidak tercover selama mencari tahu framework apa yang ingin dilakukan, atau jangan-jangan ada benefit yang akan didapatkan jika dia menggunakan framework tertentu. Jadi Oke. ini lebih, kalau dari yang gua rasa ini lebih ke sebenarnya pemahamannya itu memang agak nanggung, Ya. sehingga akhirnya begitu implementasi akhirnya salah, dan kemudian jadi tidak sempurna. Jadi efeknya juga nggak terlalu bermanfaat. Kurang lebih Ya. seperti itu, Bung Rizky. Tapi Ya. kalau Ya. kita mendengar kembali tentang, kita bicara tentang prerequisites dalam menjalankan Scrum. Ah, Sebenarnya Scrum itu sendiri nggak jauh berbeda dari apa yang memang sudah biasanya dilakukan. Misalnya, kita kan juga sudah mengetahui kalau di Scrum itu ada yang namanya evidence based management. Apa itu namanya, Bung Rizky? Saya agak lupa.
evidence Ya, ya based itu ya, management di mana dimension tapi ya empiricism lah, terus empiricism ya semacam itu ya. Tapi berdasarkan kalau yang di bukti. scrum.org-nya kan ada itu ya evidence based management. Dan Ya, saya rasa kalau misalnya banyak eksekutif mengetahui ini, mereka juga akan merasa sejalan dengan hal ini. Tapi mungkin ada hal-hal yang untuk dibuka ke arah sana itu menjadi kurang nyaman. Yang itu mungkin menjadi memang saya sependapat dengan Bung Rizky yang itu bisa menjadi permasalahan ketika implementasi gitu ya. Ya misalnya kayak kita kan harus mendefine unrealized value seperti berapa jumlah user kita, berapa apa kalau kalau misalnya kita meluncurkan fitur ini kira-kira potensi pendapatan kita berapa. Nah, itu memang satu hal yang mungkin kurang terbiasa terutama kalau kita dari asasnya waterfall di mana memang kalau di waterfall itu kan yang dikejar hanya di tiga itu ya di on time, on budget dan on scope yang mana itu agile itu justru mengetahui bahwa mencapai tiga hal itu sulit oleh karena itu dinamakan agile di mana kita harus bisa cekatan dan sigap dalam menghadapi situasi. ya, ya. Ada banyak poin tadi Pak mau kita angkat yang aku satu-satu dulu coba balasnya. Pertama yang ironi ya, kok kalau emang pengen nyobain Scrum kenapa mundur gitu pas ngeliat prerequisite-nya gitu. Jadi itu yang emang kejadian di lapangan. Tapi case-nya agak beda nih ke Pak Mufid. Yang Pak Mufid angkat tuh case-nya lebih ke oke, gue nyoba trial Scrum nih, gue cobain gitu. Terus pas nyobain baru belajar. Jadi udah jalan, udah kadung jalan. Nah, ini kan kita ceritanya lebih ideal flow-nya. Itu emang belajar dulu Scrum-nya. Dari Scrum Guide gitu kan. Nah, pas mempelajari Scrum-nya, kita belum implementasi gitu. Cuman kita identifikasi bagian mana nih yang kayaknya susah buat dijalanin gitu. Nah, itulah yang harus dipastikan dulu supaya Scrum-nya beneran jalan seperti yang Scrum Guide gitu, nggak bukan fake Scrum. Mungkin namanya gap analysis, mungkin gitu ya Bung Rizky ya. Yang Iya, itu iya, sebenarnya lazim sih gap analysis untuk dilakukan sih. iya, iya, iya. Jadi kayak sebelum ya, kalau tadi analogi yang Prof diet, ya emang beneran sebelum ngelakuin diet kita udah tahu oh nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, harus makan ini, harus makan itu dan ya udah tahu gitu kan konsekuensinya sebelum akhirnya nyemplung. Dalam kasus Scrum kan banyak yang ya belum belajar Scrum Guide-nya gitu, belum baca, terus nyobain, ya itulah yang terjadi. Nah, oke, lanjut abis itu uh, yang tentang evidence based management gitu, bahwa sebenarnya berarti yang aku tangkap Pak Mufid bilang sebenarnya cukup masuk akal kok yang ada di evidence based management itu. Ini buat teman-teman yang belum tahu, teman-teman bisa googling. Scrum.org merilis ya, panduan ya buat bisa bekerja secara empirik, metrik apa aja yang harus dilihatin. Kalau nggak salah kebagi jadi 4 aspek ya. Salah satunya tuh yang unrealized value itu. Aku bacanya udah lama. Nah, dan menurut Pak Mufid itu sebenarnya bisa dipahami sama orang bisnis Benar sekali. siapapun gitu. Jadi benar itu salah satu kunci ya itu tadi sih ke problem yang aku bilang buat bikin si owner, si stakeholder itu apa ya? Kan bagian yang menurut aku paling berat di Scrum bahwa itu tadi nggak nggak mindset waterfall gitu. Oh ada gue pengen segini dan gue pengen ini beres tanggal segini gitu. Yuk kerja keras buat itu. Gue tahu kok kita bisa. Nah ya cuman apa yang dia rancang belum tentu oke gitu kan. Terus sebenarnya masih bisa dikecilin kok gitu. Nggak harus segede gitu buat rilis. Nah itu bisa diedukasi lewat bantuan evidence based management itu ke apa ke si owner gitu dan nah gimana edukasinya itu another question lagi kebuka kan dengan udah punya bahannya gimana kita yang mana dulu yang mau kita kenalin dari evidence based management um, itu kalau dari Pak Mufid yang pengalaman nyatanya nih gitu mungkin dulu sempat nyobain di Scrum apa ya yang paling berat ya buat diimplementasi dan bisa lebih dari satu. Ya, tentu saja
perbedaan paradigma itu ya. Jadi Mhm. dikiranya kalau pakai Scrum, oh kita bisa rilis tiap hari ya pakai Scrum ya. Oh kita bisa rilis tiap minggu ya. Oh ya itu bagus gitu ya. Jadi cherry picking yang memang itu satu hal yang cukup lazim ya. Jadi tidak memahami keseluruhan dari konsekuensi dari mengambil Scrum. Mhm. Dan itu sebenarnya bukan hanya dari sisi eksekutif, tapi dari sisi developer juga seperti itu. Di mana developer itu sangat bahagia ya, karena kan developer tidak dihujat, bukan tidak dihujat, tidak diberikan hukuman apabila dia terlambat menyelesaikan tugasnya. Karena Mhm. memang di Scrum itu tujuan kita adalah mencapai sprint goal, bukan menyelesaikan product backlog. Seperti itu ya Bung Rizky ya. Mhm. Ya, Mhm. memang untuk mencapai sprint goal lah emang ada product backlog yang harus dieksekusi, tapi bukan berarti itu satu-satunya hal yang harus dikejar. Tapi pemahaman lain yang itu agak cukup sulit juga adalah kita tidak diberikan reward, kita tidak diberikan penghargaan apabila kita menyelesaikan lebih cepat. Nah, itu suatu hal yang dari sisi developer itu juga perlu dilatih. Jadi Ya. apabila kita biasanya kerja 40 jam seminggu, ternyata 10 jam sudah selesai. Oh, ya udah Mhm. 30 jam kita nyantai dong. Tidak seperti itu. Karena karena masih ada, karena ya itu tadi, kalau kita tidak dihukum karena pekerjaannya terlambat, tapi kita juga tidak mendapatkan reward karena pekerjaan selesai lebih cepat. 30 Ya. jam ya 30 jam tadi yang tidak dipakai itu masih bisa dikerjakan untuk mengerjakan hal lain yang di luar Scrum tentu saja, karena kan dalam Scrum itu kita harus terus-menerus melakukan inovasi, yang mana kemampuan inovasi itu sendiri menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan dari Scrum. Apabila kita mengatakan, wah ini programnya sangat agile, tapi nambah fitur itu itu saja menjadi sulit gitu. Nambah satu fitur aja susah. Kita nggak bisa mengatakan bahwa Scrum-nya atau agile berhasil, karena agility-nya jadi berkurang. Oleh karenanya waktu yang sisa itu idealnya developer menggunakan untuk improvement produknya, menambah tesnya, memikirkan edge case-nya, memperbaiki dokumentasi dan segala Refaktor macam ya. yang ya refaktor, dan segala macam yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas produk. Nah, itu dari sisi developer juga ada yang perlu diperbaiki. Jadi dari sisi eksekutifnya memang harus lebih paham, dari sisi developernya juga harus ada yang perlu diperbaiki juga. Jadi ini dari segala aspek memang perlu kita perhatikan. Tapi yang lebih penting lagi adalah saya melihat sekali bahwa pendakwah dan misionaris Scrum itu memang harus bekerja keras menyebarkan Scrum yang sebenarnya, karena banyak sekalinya ini benar-benar banyak ya yang mengatakan bahwa kalau kita udah melakukan stand up meeting berarti kita udah Scrum. Itu Ya. banyak sekali, dan Ya. berhubung profesi saya developer ya, Ya. jadi itu bukan hanya product manager, tapi developer itu banyak yang percaya seperti itu. Mhm. Dan mereka bahkan sayangnya developer tidak memahami bahwa Scrum itu ditujukan untuk membantu developer agar bisa lebih Ya. nyaman dalam melakukan inovasi. Dan itu yang agak menyakitkan ya, karena ya ini sebuah framework yang dirancang untuk developer, tapi dapat kecaman dalam arti, ya dapat kecaman juga dari developer dalam arti developer sendiri nggak terlalu paham ini Scrum ini seperti apa. Jadi seperti itu Bung Rizky. Ya. 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 Lebih-lebih juga sebenarnya kalau nggak salah pencipta Scrum, Ken dan Jeff, dan juga penandatangan Agile Manifesto lainnya gitu di framework-framework lain, itu latarnya juga ada latar teknisnya ya. Jadi dari programmer untuk programmer gitu. Cuman apa? Ternyata nggak teredukasi dengan baik gitu. Benar sekali. Nah, ya dari yang Pak Mufid bilang tadi itu sebenarnya udah dapat tuh apa? Titik edukasi kedua yang harus kita kuatin sebelum pakai Scrum. Kalau yang pertama kan tadi tentang yang top management ya, hilangin mindset si waterfall-nya itu gitu.
mindset bahwa oh gue punya bayangan gede ABC gitu kan, dan dia kadang emang dia pemimpinnya. Dan sebenarnya itu yang jadi cukup poin-poin yang jadi cukup sulit Bung Rizky, karena di sana kan sebenarnya tugas Scrum Master sangat besar ya. Dan Iya, itu jadi satu hal yang emang agak cukup sulit gitu ya. Karena mhm, memang kita sering mendengar sekali, untuk apa kita meng-hire orang untuk memastikan kerjaan kita benar. Itu sering sekali kita mendengar hal seperti itu ya. Jadi banyak yang tidak sedikit orang yang tidak mau memakai Scrum karena tidak mau meng-hire Scrum Master. Jadi pertama mmm, mereka tidak memahami Scrum, kedua mereka tidak mau meng-hire Scrum Master karena mereka menganggap Scrum Master itu sebagai sebuah cost. Karena memang buat apa kita meng-hire orang tapi kita tidak buat apa kita meng-hire orang untuk memastikan kerjaan kita benar. Jadi itu satu paradigma yang memang perlu kita perbaiki bersama Bung Rizky. iya iya iya. Oke. Sebelum ke sana, aku mau angkat yang tadi itu, yang bahwa buat mengedukasi si top manajemen tentang uh, meruntuhkan mindset yang waterfallnya itu gitu. Dan ada satu solusi sebenarnya, Fit, yang mungkin bisa bisa dimasukin ke checklist teman-teman nih. Bahwa kalau memang dari sisi si ownernya itu kayak yang tadi aku bilang gitu, dia punya punya conviction, keyakinan gitu yang gede banget bahwa wah pokoknya visi gede gue nih harus beres, fitur ini tanggal segini beres gitu, gue nggak mau tahu, titik. Nah kalau itunya gede, sebenarnya bisa kita lihat ada positifnya gitu. Berarti ownership dia gede banget sama si inisiatif itu. Dia emang pengen banget sukses gitu kan, dan dirilis terus berhasil. Nah, yang bisa teman-teman Scrum Master ntar lakuin pas terhadap apa menghadapi kondisi kayak gitu, itu adalah menawarkan si owner tersebut buat sekalian jadi product owner gitu. Dan dengan dia jadi product owner, artinya kan dia ikut day to day tuh. Dia ikut day to day, dia apa namanya ketemu sama developer di sprint review, sprint planning gitu. Nah, biasa bottleneck-nya bukan bottleneck ya, langsung pastilah kalau di case itu selalu dia orang sibuk gitu kan, dan nggak kebayang gitu buat ngedetailin requirement. Nah itu yang langsung Scrum Master juga ya berdasarkan Scrum Guide sih sebenarnya gitu, bahwa uh, bilang ke CEO itu, ya misalnya CEO ya, bahwa lu nggak mesti, lu bisa punya tim gitu buat ngedetailin requirement. Yang penting decision maker tentang fitur gitu, tentang roadmap itu ada di lu gitu. Kalau lu emang rasa ini penting banget, ya korbanin waktu lu gitu sedikit aja buat buat ikut di Scrum team gitu. Kalau emang dia nggak mau nolak, nah itu mungkin ciri-ciri bahwa sebenarnya dia cuman ya gaya-gaya aja gitu. Ownership dia nggak gede banget juga sama si inisiatif ini gitu. Yang mana artinya kan baru tuh bisa masuk. Oh ya udah ada satu role product owner ditunjuk. Nah akuntabilitas dia ini. Lu ntar bisa bisa apa namanya? Uh, ya lu bisa punya bayangan lah, bayangan gede fitur gua mau kayak gimana gitu kan. Tapi lu delegasi keputusan ke product owner, dan ya lu bisa minta ke product owner, nih user nambah banyak nggak gitu, user make terus nggak gitu, happy nggak gitu, kalau produknya dijual ya laku nggak gitu. Nah itu yang bisa lu pegang tuh kalau si product owner. Jadi in both case menurut gua cukup cukup oke kalau kalau ketemu yang um, owner yang kayak gitu. Ya di sisi Mungkin lain kalau emang problemnya adalah kalau apa, ownership-nya itu bentuknya bukan ingin produknya sukses, tapi ingin cuan, tapi ingin cuan aja Bung Rizky. ingin cuan dengan gimana tuh maksudnya? Dengan jadi dia tidak ingin mengetahui detail produknya seperti apa, tapi dia hanya peduli salesnya tinggi. Jadi itu yang Salesnya itu gimana? Apakah produknya terjual atau proyeknya di close? Kasih konteks konkretnya gimana? eh, kebanyakan mungkin sebagian ya, mungkin ada sebagian yang kita bisa temui Aha. di lapangan itu di mana eksekutif memang tidak ingin mengetahui detail dari Mhm. implementasi. Yang penting Mhm. adalah mereka produknya berhasil, produknya sukses.
Dan definisi produknya sukses atau berhasil itu ya tergantung gimana bawahannya dia itu merepresentasikan definisi suksesnya atau definisi Ya. salesnya. Nah itu yang mungkin jadi sulit lagi karena kan di situ berarti ada hierarki, Ya. di mana ada level sebenarnya ada orang-orang yang memang sebenarnya dia tidak pantas untuk jadi product owner. Dia mungkin pantasnya emang jadi komisaris aja dan mereka itu tidak bahkan sulit sekali untuk diberikan pemahaman tentang produk. Mungkin seperti itu Bung Rizky. Iya, Karena iya, memang kan iya. mengembangkan produk itu bukan suatu hal yang mudah. Kita harus memikirkan fitur apa yang kira-kira akan diterima user, kita harus membaca Ya. user research-nya seperti apa. Dan Ya. ya kalau kita bertindak sebagai komisaris, itu tidak ada hal seperti itu. Yang kita Ya. tahu hanya sales-nya berapa untuk produknya seperti itu. Ya. Nah, kalau di bayangan aku, misal konteksnya kayak gitu, dia ya dia nggak bakal bilang, oh gue maunya A B C beres. Jadi langsung di luar konteks yang Pak Mufid bilang gitu Benar untuk sekali komisaris. sih. Ya benar-benar Gitu. dalam konteks Jadi itu. jadi jadi kalau emang kebetulan ketemunya yang kayak gitu ya klop banget lah. Justru menurut aku itu yang udah cocok tuh sama Scrum gitu kan. Bahwa ntar dia tinggal bikin komunikasi dia sama orang yang megang role product owner itu intens gitu ya. Nah, itu dari Ngomong-ngomong sisi product owner, itu sendiri ah yang sepertinya juga banyak yang missing karena kan ya. kita tidak pernah ada pendidikan secara detail. Sebenarnya product Mhm. owner yang diharapkan seperti apa sih di dalam Scrum? Maksudnya memang Scrum itu ada sertifikasi product owner, tapi Ya. dalam mengatakan bahwa product owner itu memang cocok untuk produk tersebut itu mungkin agak cukup sulit. Bahkan antar perusahaan IT aja definisi kesuksesan, definisi matriks kompetensi untuk product owner aja mungkin bisa berbeda gitu ya. Jadi pendidikan untuk product owner menurut gue juga itu suatu hal yang sangat sangat penting, Bung Rizky. Karena mereka yang Oke. memegang peranan penting bagaimana arahan development itu akan dilakukan. Ya, setuju. Jadi ini terkait fenomena role baru ya gitu kan. Jadi zaman dulu kita di kampus kan eh, apa belum belum nggak ada tuh ya. Kebetulan gue sama Mufid nggak beda jauh, 2 angkatan di UI, jadi nggak kayaknya nggak ada sih yang dekat-dekat sama itu. Nah, tapi ya udah ada nih misalkan tadi kan Scrum.org punya course product owner, cuman kan apakah itu accessible buat semua gitu kan ya? Nah itu jadi pertanyaan. Gue setuju dan gue pengen balikin lagi tuh ke konteks ngomongin apa bikin si owner the real owner gitu kan engage dengan baik gitu. Nah betul, makin jago product ownernya, makin enak tuh dia komunikasi sama si owner. Baik owner yang tipe komisioner yang tadi lu bilang, nggak peduli sebenarnya detail fitur, ataupun owner yang rada-rada kayak product owner gitu. Punya bayangan, oh harusnya diginiin, harusnya digituin. In both case, kalau product owner jago, dia bisa engage dengan baik gitu, bisa ngasih bukti yang baik ke si owner tersebut. Welcome Mas Yuda. Kita masih ngobrol checklist ya, Mufid ya. Iya Mas. Nah, kalau ketinggalan ntar nonton videonya, kita rekam kok ini. Iya, santai aja Mas. Nah, Habis terawih Mas. habis terawih. Nah, kita tadi banyak bahas tentang yang manajemen ke atas, Fit. Sebelum pindah ke tadi yang developer lo, case yang lo angkat menarik banget. Ada lagi nggak Fit yang pengen lo elaborasi? Mati mute. Nggak ada suara. Sorry. Dia dua masalah tadi itu emang masalah yang cukup besar yang gua hadapi. Kalau itu bisa di-tackle itu kayaknya yang lain-lain itu udah cukup mudah sih. Ya. Betul. Emang. Ya itu yang gua rasa gitu pas coba ngerancang topik ini gitu. Bahwa kayaknya sih masalahnya ya itu lagi gitu kan. Akarnya di sana gitu. Jadi tapi kalau kita bicara tentang masalah di perusahaan, sebenarnya ini maksudnya ini sebenarnya masalah di perusahaan. Jadi ini masalah perusahaan yang umum. Jadi dalam artian kita masalah komunikasi di mana
bosnya Mhm. nggak bisa transparan, developernya juga kurang transparan. Itu bukan masalah Scrum lagi, itu masalah lazim di perusahaan yang mana sayang sekali di perusahaan Indonesia memang strukturnya memang seperti itu dan kita nggak bisa menyalahkan perusahaan tersebut dalam arti mereka bisa jalan kok dengan cara seperti itu gitu. Memang tidak optimal tapi mereka bisa jalan gitu kan. Nah, Ya, itu yang jadi saya pikir misionaris Scrum, misionaris dan pendakwah Scrum itu yang perlu ekstra keras bekerja di sana, Bung Rizky. Dalam mhm. arti mereka sekarang dengan cara yang tidak optimal, mereka bisa jalan kok. Kenapa saya Ya, harus menggunakan cara yang sempurna? Kira-kira seperti itu, Bung Rizky. ya, ya. Ini diangkat lagi nih masalah apakah Scrum itu cocok apa enggak di budaya Indonesia gitu. Kali ini gue beda pendapat sih. Jadi Eh, menurut menurut gue gue, cocok, uh, eh, tapi kebetulan ini kan satu hal yang baru, gitu ya, ya. Nah ini dan semua satu hal yang baru itu kan ya itu tadi mereka sudah nyaman dengan cara yang sekarang. Nah ya, terus melakukan transisinya seperti apa? Itu yang perlu kita benahi gitu. Kalau betul, misalnya betul. kebanyakan yang datang ke Agile kampus mereka udah tahu masalahnya. Saya tahu eksekutif tahu agile itu apa, sehingga mereka Mhm, ingin menyelesaikan masalah di perusahaan dengan cara agile. Mereka sudah mhm, paham. Tapi mhm, saya cukup percaya banyak perusahaan di luar sana yang mhm. tidak merasa butuh agile, Ya, sehingga padahal sebenarnya caranya itu lebih optimal kalau mereka pakai agile seperti itu, Bung Rizky. Jadi oke, oke. lebih ke arah change management ya. Memang change management Ya, itu tidak dibahas di Scrum itu hal yang berbeda lagi. Bahkan ada bagaimana change management di proses software itu juga ada pembahasan tersendiri dan itu memang di luar sure, Scrum. sure, sure. Ha. Oke, buat topik ini, kalau gue ambil pandangan bahwa oke, mungkin tempat gue agak susah nih implementasi Scrum gitu kan. Tapi kan Scrum Guide sendiri tuh checklist yang clear sebenarnya gitu. Nah, pas emang somehow bisa kok memenuhi checklist yang di Scrum Guide gitu. Dengan segala keterbatasan culture yang ada, ya berarti udah jalan Scrum-nya gitu. Nah, yang kita bahas sekarang nih hambatan hambatan-hambatan gede gitu, yang bikin Scrum sendiri juga udah rusak, kalau dijalanin rusak jadinya, Fit. Contoh, ya balik lagi yang gue angkat kan, masalah dari atas udah dikerasin fiturnya apa aja, selesai kapan gitu. Nah itu ujungnya kan kalau misalnya dia bukan product owner ya jadi proxy product owner gitu, product ownernya juga Itu nyambi sudah menyalahi Scrum Guide. project manager, betul betul gitu. Nah, gua kayak belum ngomong ke yang level apa abstrak culture yang soft banget, yang values gitu-gitu, kayak di level itunya aja deh gitu. Nah, gimana supaya bisa jalan bagaimana yang Scrum mau pengen, dan itu ya bisa bisa kelihatan pas udah clear si owner perusahaan gitu kan, yang punya produk itu gitu, yang tadi ya jadi produk ownernya atau dia mendelegasikan orang buat jadi produk ownernya dan respect keputusan tentang arah produk ke si produk owner itu. Ya tinggal tagih aja gitu kan, oke ini udah keluar resource sekian buat sekian bulan, impact-nya apa nih di produknya gitu, secara moneter ke kita, ya tinggal ngomong gitu doang pengennya. Nah, eee, kalau emang masih neken, masih nitip-nitip, "Oh, gue nggak mau tahu, pokoknya fitur apa ini beres." Nah, itu kan yang proxy product owner tadi, gitu. Dan kalau emang ternyata pas di-assess nggak bisa, oh ya udah, ya terserah sih kalau mau lanjut pakai Flex Scrum juga monggo gitu kan. Cuman gue pikir sih itu ideal, maksudnya seenggaknya lu dari awal udah tahu bahwa lu emang nggak bisa sempurna, gitu. Nah, Dan gue pikir, dan ngomong-ngomong tentang fake Scrum tadi itu sebenarnya penting. Jadi untuk mengatakan bahwa kita bukan Scrum. betul, betul, Karena nggak apa-apa, iya, daripada ngaku-ngaku Scrum dan itu salah gitu betul, kan. betul, betul, iya, iya. Iya, iya. Ya gua sih bukan karena mungkin gua termasuk ke klaster pendakwah Scrum gitu kan, lu juga gitu. Jadi apa ya, kondisi kondisi itu bukan cuman urusan kita sih, urusan orang di lapangan juga. Kalau developernya
ngerasa transparan gitu pas baru masuk, wah ini dibilangin kita nggak Scrum nih, kita fake Scrum gitu. Kan lebih ngerasa apa ya, lebih ngerasa percaya gitu dibanding ngaku-ngaku pakai Scrum. Jadi aja soalnya kebetulan developernya ngerti Scrum gitu. Nah, kalau nggak ada lagi tentang yang manajemen itu yang level-level tinggi, gue pengen jump ke yang level developer. Mungkin Seru tuh kita kayaknya. bisa ke conclusion dulu nih Bung Reski karena kita sudah Hmm, mendekati akhir. oke, boleh. Jadi ntar habis conclusion langsung disambung ya sama yang bagian developer itu, gitu. Nah, jadi kita, oh ya udah tambahan tuh. Nah, yang tadi udah kita bahas adalah bahwa eh, Scrum Guide itu udah clear gitu kan, yang diminta apa. Nah, pas kita mau nerapin akan lebih baik kalau kita assess tadi, ngelakuin gap analysis gitu. Poin-poin mana yang kita lihat, wah ini susah nih, ini belum bisa nih. Gitu. Benar, Poin benar. ini, wah ini udah bisa nih Tapi gitu kan. ngomong-ngomong itu nggak ada matriksnya Bung Rizky. Jadi kriterianya apa saja, terus yang harus dinilai apa saja itu kan nggak ada gitu dalam Scrum Guide. Bentuknya Betul, matriksnya gitu ya. Maksudnya kalau kita betul. bicara gap analysis, kalau kita gap analysis itu kan seperti misalnya standar ISO IEC itu Ya, cukup jelas mereka ngasih metriknya kayak apa, kita tinggal isi aja. Sayangnya sekarang ya, nggak ada. ya. Hahaha. Ya itu keputusan yang bikin Scrum buat menjelaskan Scrum lewat apa teks ya, gitu. Mungkin ya yang orang lain bisa bikin gitu. Gue pribadi sih pernah bikin checklist Scrum. Nah, jadi itu dilakuin si gap analysis itu. Kalau emang nggak ada, ya kalau mau bisa minta ke gue. Kalau emang nggak ada ya baca aja Scrum Guide-nya, terus langsung aja komen-komenin gitu kan. Print terus komen-komenin ini bisa ini nggak bisa gitu. Nah dari situ ya sebenarnya kita mau bahas di sini di antara semua checklist apa sih yang paling gede gitu kan. Yang udah kita sepakatin tadi aku sama Mufid itu adalah bahwa dari atas, dari bahkan mungkin atasnya product owner gitu, si owner dari perusahaan, owner dari produk, the real owner dari produk gitu. Kalau mindsetnya masih waterfall itu udah pasti Scrum-nya nggak jalan gitu ya Fit ya. Nah tadi kita angkat solusinya bikin dia oke sama apa cara berpikir evidence based management gitu. Nah itu teman-teman juga bisa nyari di scrum.org. Nah, terus yang jadi pertanyaan gimana mengedukasi itu. Nah, gua propose buat ya ajak diskusi sama si owner itu. Dan kalau emang dia kebetulan punya arahan terkait fiturnya mau apa-apa aja, ajak aja buat dia sekalian jadi product owner gitu. Benar. Uh, Dan evidence bikin based management itu pasti ya, eksekutif dan tim produk suka sih. iya, gue juga yakin. Jadi kayak sebelum kita ke produknya, ke product ownernya atau ke scrumnya, karena ya owner mah nggak peduli gitu kan tentang scrum. Kita angkat sih evidence based management karena itu bisnis banget gitu. Nah dari situ pas dia oke, baru kita masuk ke sisi scrum. Kalau emang dia punya conviction tentang fitur-fitur, ajak jadi product owner. Kalau nggak ada, bagus gitu. Justru itu yang lebih ideal sama scrum. Ya bikin komunikasi dia sama product owner-nya itu efektif. Nah, terus Mufid bilang tentang di level developer. Level developer, apa namanya, pas kerjaan estimasi meleset gitu kan, merasa tidak dihukum gitu, dilindungi sama Scrum. Cuman pas kerjaan lebih cepat, malah apa leha-leha gitu ya, Fit ya, gitu. Nah, Iya, benar sekali. gua sih malah ya pas dengerin kayak gitu, ya benar juga sih, emang kurang detail kali ya di Scrum Guide-nya ya. Maksudnya nggak dibilangin case-nya secara eksplisit. Pas kerjaan selesai lebih cepat dari estimasi, apa yang harus dilakukan? Gitu. Padahal kalau dilihat secara implisit, itu ada kok. Kalau lu paham Scrum Guide-nya, lu kelihatan. Ya pas selesai lebih cepat, ya lakuin kerjaan berikutnya sih gitu. Termasuk yang Pak Mufid tadi bilang, bersih-bersih, refactoring, itu sendiri kerjaan tersendiri gitu. Kalau emang secara bisnis itu cukup gede dilakuin, pas kita selesai lebih cepat, lakuin lah gitu kok, ngomong sama product owner gitu. Tapi kalau ternyata bisa jadi kondisinya gini Fit, dari sisi bisnis
emang lebih berharga buat ngerjain yang next fitur gitu dibanding ngelakuin bersih-bersih. Benar, itu benar. Saya Hmm. mengatakan soal hal teknik, soal hal Ya, teknikal karena ya, eh, biasanya tidak masalah kita mengerjakan hal teknikal. Karena kan ya. itu sudah ada di produk, udah ada di backlog juga gitu Bisa kan. bisa masuk produk betul item betul. Benar ya. Dan dan biasanya juga tech Hmm. debt-nya itu kan juga cukup besar gitu kan. Dalam Seringnya dalam begitu. ya biasanya kan kayak gitu. Nah, itu buat ngerjain tech debt aja. Tapi Bisa. memang kalau misalnya produk features-nya ada yang lain, ya itu juga akan lebih baik lagi. Tapi most likely kalau misalnya sudah bisa bekerja lebih cepat, Ya. mungkin produk backlog-nya nggak lengkap. Dalam arti mungkin ada Belum ada belum produk benar-benar backlog ready ya. yang ya yang selanjutnya ini harusnya buat sprint selanjutnya, tapi belum ready nih buat dieksekusi Belum sprint detail, sekarang, betul. mungkin belum detail, belum segala macam. Nah, kalau kalau Ya. misalnya backlog developer seperti TechDev itu kan developer sendiri Udah mengetahui. jelas. Iya, tapi memang that's not always the case. Saya setuju dengan Bung Rizky di sana. Ya, ya. Apapun itu kita omongin sama product owner gitu kan. Bahwa ini Sepakat. kerjaan gitu penting buat bisnis, nanti fitur jadi cepat gitu-gitu ya, biar mereka kebayang gitu manfaat dari si bisnisnya gimana, opportunity cost-nya kan ada gitu. Dan kalau yang tadi Mufid bilang udah jelas ya, emang nggak bisa tuh ngerjain the next product backlog item belum detail gitu. Nah, nggak ada pilihan lain gitu. Jadi poinnya adalah solusinya menurut aku di situ checklist yang harus dipastiin itu adalah bikin developer jadi ngerasain gitu, selebrasi setiap beresin sesuatu, ngerjain sesuatu yang emang ready to release gitu. Terus beneran kerilis gitu kan. Nah, terus anggaplah ngasih impact bisnis yang oke, jadi lebih laris, lebih laku, user lebih suka gitu. Nah, itu selebrasinya bikin developer ngerasain secepat mungkin dari impact positifnya. Gue sendiri ngeliat itu secara implisit ada di sprint review gitu. Nah, tapi kalau emang kurang eksplisit di Scrum Guide ya gue bisa kasih gambaran ya, bisa sebelum sprint review bahkan habis ngerilis sesuatu yang itu user suka ada selebrasinya, bikin ritual apa kayak gitu. Nah, itu sih Fit. Gue pikir kalau udah begitu dilakuin, developer secara alami kayak oke, estimasi gue dihargain gitu. Kalau gue salah estimasi, kebanyakan ngambil, gue nggak dihukum. Kalau gue ngambilnya ternyata kedikitan, performa kita bareng-bareng ternyata cepat, ya gue ngerjain kerjaan berikutnya, apapun itu ya, yang emang baik buat Benar. produk. Dan kenapa? Karena gue ngejar apresiasinya itu, apresiasi dari impact yang gue kasih ke produk. Itu sih, itu dan nggak tahu ya, gue ngerasa gue happy banget itu kalau kerja di tim kayak gitu, entah jadi product owner, entah jadi developer. Benar sekali Gitu. Bung Rizky. Gimana? Itu tadi tambahan dari konklusi kan. Lo sendiri ada opini nggak sama itu solusi gue itu? Secara keseluruhan sih gue sangat Hmm. sepakat ya di sana. Hmm. Dan itu menurut gue yang cukup fair gitu. Mungkin Hmm. satu hal yang mungkin Hmm. kalau mungkin ada sebagian yang mungkin berpikir kerjanya kebanyakan mungkin gitu. Jadi kayak kalau 40 jam kerja itu kerjanya kebanyakan dalam ya karena kontraknya 40 jam. Hmm. Mungkin begini ya, kalau misal kita sudah terbiasa, mungkin ada beberapa yang mungkin terbiasa dalam beberapa institusi gitu ya, mungkin terbiasa kerjanya nyantai gitu ya. Hmm. Nah, Hmm. kalau kalau misalnya kondisinya dengan Scrum kemudian dia jadi nggak ada waktu nyantai, ya memang bukannya seperti itu kan justru jadi menguntungkan perusahaan. Nah, mungkin Hmm. satu hal yang mungkin saya pengen tambahin adalah Ya. mungkin uh, kerjanya mungkin nggak cocok 40 jam seminggu. Mungkin cocoknya Hmm. 30 jam seminggu atau 25 jam seminggu. Tapi Ah. ini kan cuma bagian dari kesepakatan. Dalam arti kita sudah melihat banyak riset uh, bekerja lebih lama itu enggak berarti kita bisa produktivitasnya lebih tinggi. Ya. Bahkan kita mengenal sekali di Scrum kalau kita melakukan estimasi, bahkan ada orang yang tidak mau melakukan estimasi di Scrum karena kan Hmm.
kalau melakukan estimasi nanti justru pekerjaannya jadi lebih lambat. Saya lupa namanya Bung Rizky. Apa itu ya? Jadi kalau kita mengestimasi lebih besar, itu pekerjaannya jadi lebih lambat gitu ya. Saya lupa itu Karena lebih namanya lambat. Parkinson Law. falasi Parkinson Law ya, Parkinson Law. Jadi bahkan kan ada Parkinson Law. Kalau gitu ya udah nggak usah diestimate. Kan ada Scrum yang alirannya no estimate gitu ya. Nah, Ya. ya, jadi mungkin itu kita mungkin jadi Scrum itu membuat kita lebih berpikir cara apa yang membuat kita lebih efektif dalam bekerja gitu. Bahkan Shopify itu sendiri kan mereka sudah mencanangkan untuk tidak bekerja 5 jam sehari. 5 jam sehari. 5 hari dalam seminggu. Mereka sudah Ya. mencanangkan untuk bekerja 4 hari dalam seminggu dan digaji sama. Mungkin memang seperti itu. Kita tidak bisa efektif kerja itu 40 jam seminggu. Dan Ya. karena ada meeting sebelum masalah bukan meetingnya, tapi konteks switchingnya yang itu jadi masalah. Kita tadi mengerjakan apa? Oh iya, jadi lupa segala macam. Nah, Ya. bahkan saya pernah bekerja di satu tempat dan itu target efektif kita pakai time tracker. Dan itu targetnya kita hanya 70% dari waktu jam kita bekerja. Jadi kalau kita 40 jam, 70%-nya itu berarti sekitar 28 jam. Jadi kita di-expect hanya 28 jam bekerja secara efektif. Jadi ya mungkin ya ini masalah, tapi itu masalah yang berbeda tentu saja, bukan masalah Scrum. Karena ini menyangkut estimasi dan boleh jadi orang yang pertama pakai Scrum itu berpikir estimasinya itu sama dengan jam. Mungkin ini satu hal yang perlu dikonsider bahwa estimasi itu tidak sama dengan jam. Dan yang kedua adalah mungkin Anda perlu berpikir ulang bahwa 40 jam kerja itu belum tentu efektif untuk software development. Oke. Ya, another point buat another staff ya. Ya, tentu saja. Soalnya di Scrum sih sebenarnya lu mau kesepakatannya 20 kayak benar banget. Bebas kan? Bisa aja kita di organisasi ini hustle banget gitu. Kesepakatannya adalah 60 kerja jam seminggu. Bener banget. Bisa aja gitu. Tapi poin penting adalah di apapun itu adalah ya lu bisa memprediksi waktu kerja efektif lu berapa di awal sprint gitu kan. Soalnya lu ngambil kerjaan itu pas di awal sprint gitu. Bener banget. Nah, itu yang gue juga mau point out. Takutnya pendengar miskom gitu. Ketika dibilang estimasi di Scrum bisa jadi atau di Agile bisa jadi dua nih. Bung Rizky, mungkin sekaligus pernyataan Bung Rizky menjadi penutup dalam acara kita kali ini. Betul. Thank you. Nah, jadi ketika dibilang estimasi itu setiap kerjaan atau fitur diestimasi gitu. Ini ngerjainnya berapa lama gitu. Kasih entah atau dikasih angka kayak atau dikasih label atau gimana. Nah, itu yang ditentang sama gerakan no estimate gitu. Nah, yang estimasi yang aku bilang sebelum Pak Mufid angkat itu adalah sesuatu yang inevitable di Scrum. Pasti ada. Estimasinya itu adalah ya buat satu sprint ke depan developer bisa ngambil kerjaan berapa banyak gitu. Jadi apa ya, udah diakumulasi gitu kan. Kalau yang sebelumnya kan benar-benar dilabelin setiap fitur gitu. Nah, kalau ini diakumulasi, digabung, bisa jadi ada carry over kerjaan sprint berikutnya juga, sprint sebelumnya juga. Terus itu yang diestimasi per waktu. Jadi itu yang kalau bicara konteks itu sih di Scrum udah pasti nggak hilang ya, soalnya itu ada bagian di Scrum. Gitu. Nah, itu yang tadi ya mungkin buat teman-teman yang baru belajar Scrum, kalau lu ternyata di realita nggak ngeberesin itu semua di satu sprint, lu tuh nggak dihukum gitu, karena estimasi lu dihargai. Nah, Pak Mufid angkat, kalau lu ngerjainnya estimasi lu salah tapi ngerjainnya malah lebih cepat gitu kan, lu jangan leha-leha. Nah, solusinya tadi udah salah satunya gue udah bilang, dapat selebrasi gitu. Pas dapat impact bisnis dari fitur yang lu kerjain, lu ngerasain gitu, sehingga lu pengen buru-buru ya nambah value ke produk. Itu sih ya, 2 ya, manajemen gimana yang owner supaya keluar dari waterfall masuk ke evidence based management, dan developer supaya bisa punya mindset ngasih value gitu, bukan kontrak gue udah beres gue bisa leha-leha gitu kan, tapi ngasih value gitu, tentu tetap sesuai jam kerja yang disepakati. Sepakat. Oke. Checklist.
Terima kasih banyak bagi rekan-rekan yang Ya. sudah bergabung dalam klinik Ya. gratis kali ini. Kita bertemu minggu depan di jam yang sama mungkin ya, karena kita baru beberapa iterasi ini dan mungkin ada adjustment di bulan Ramadan ini. Dan semoga rekan-rekan sehat selalu. Salam sukses. Saya Muhammad Ufid Afif selaku host pamit undur diri. Terima kasih banyak Bung Rifki. Sampai bertemu minggu depan. Bye bye. Bye bye.